mumpung anak-anak lagi maem. Kok abot. Apa yang bikin anak-anak kita doyan makan? Ya kita ngasih makannya, I'm inspired. berusaha ngasih makan yang utuh itu, makanan utuh, Whole gitu food, kan. whole food. Kita nggak nyebutnya sebagai real food karena semua makanan itu real. Kalau ada yang real food, ada yang enggak, nanti yang nggak real food berarti bukan makanan. Padahal kan nggak gitu. Jadi aku prefer nyebut makanan sehat itu as whole food gitu. Makanan utuh contohnya, Makanan utuh. contohnya apa? Dia kalau apa? Ya ini kan ada nasi, ini nggak utuh-utuh banget sih sebenarnya karena Iya. idealnya itu nasi merah, beras merah, tapi kan nggak bisa kayak gitu terus kan, jadi ya nggak apa-apa nasi putih, but at least kita kasih kayak Sayur-sayur. other whole ingredients kayak Abang misalnya coba sayur, ya. wortel tadi kan, terus ada apa, cabbage, kubis, terus abang coba ya. udang, telur gitu sih. Jadi bikin makanan itu lebih seimbang. Kalaupun misalnya nasinya kan kita nasi putih, ya kalau nasi putih berarti Ada kita enak. seimbangkan dengan sayur yang lain gitu, protein tambahin kayak gitu-gitu sih. Tapi kan itu masalah makanannya kan, sekarang masalah habitnya gitu loh, kayak kebiasaan makan yang baik. Nah, apa tuh kebiasaan makan yang baik? Ya nggak ada distraksi ketika makan, jadi nggak sambil nonton, nggak sambil Sepedaan. Dulu mas kecil kan, Sepedaan. aku diceritain ya katanya kalau makan itu sambil sepedaan. Oh gitu ya. Tentu masih gampang makan terus itu. Are you not eating? No, Bunda udah makan banyak tadi, Iya. makan nasi Are padang. you eating, Ayah? Nggak, No, aku if you want to makan finish aja, everything, is finish aja, it. it's fine. Terus itu kan tanpa distraksi. Itu kalau misalnya anak-anak rewel nggak mau makan, diapain kan biasanya tuh kalau Hey. mereka dikasih distraksi itu karena biar mau makan. Karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak makan gitu kan. Kalau kita gimana menyikapi? Ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja. Lebih lu smart. Jarno luwe remangan ra bakal mati gara-gara semangan. Ada, coba. Terjemahannya ya kalau biarin aja lapar. Kalau Biar mereka tahu rasa lapar Iya. gitu kan maksudnya kan. Iya. Makanan itu enak kalau lauknya lapar udah. Jadi biarkan dulu lapar, nanti makan sendiri. Ya kita nggak tahu sih ya kalau kondisi anak orang lain gimana. Iya, soalnya kan kadang-kadang ada kondisi khusus Iya. ya ini anggaplah ini anak-anak tuh normal gitu loh maksudnya, anak Jadi normal. sejauh ini sih kita belum umumnya pernah ada gitu. pengalaman kita membiarkan anak-anak nggak makan terus kok sampai 2 hari nggak makan, itu enggak sih. Sebelum sampai kayak gitu ya udah lapar duluan anak-anak. Misalnya hari ini nggak doyan makan, ya udah nggak Ya udah apa-apa. biar puasa Terus- sih. Bisa. Kan yang penting gini kan, katakanlah anak nggak makan lah, skip 1 atau 2 kali makan, nggak mungkin 2 kali, biasanya 1 kali. Tapi kan ketika makan berikutnya kan anak lapar cari makan, namanya udah lapar cari makan, apapun yang kita sajikan mereka akan makan. Nah di situ kan kita bisa masukkan makanan yang sehat Ya untuk mereka lebih mudah makan makanan yang kita sajikan. untuk mengkompensasi misalnya, jadi nggak harus biar mau makan dikasih makanan yang misalnya mie instan terus gitu, nggak juga. Jadi makanan yang tadinya nggak enak pun, yang harusnya bergizi tapi mungkin nggak enak by default gitu ya, tapi gara-gara lauknya lapar ya bisa jadi makan. Iya, jadi intinya Jadi sih nggak khawatir kekurangan gizi juga gitu. oh dia pamer. Terus, Oh mau minta tolong bukain, kirain pamer. What is pamer? Show off. I thought you were showing off. Tolong aku I don't know how to. gitu. Ini juga jus sebagian Kita cari orang jus yang iya nggak sebagian orang kan kayak semi mengharamkan jus gitu kan. Kalau kita sih nggak mengharamkan ya, cuman ya porsinya gitu kan. kayak gini bisa campurin gitu. Nah, kadang campurin air putih gitu. Orange juice. Apa ada? Orange juice. Yang Orange juice. yang This namanya mango orange juice juice, ada. namanya mango juice sayang. Oh pakai ini mango juice. Gitu sih. Apalagi ya? Diberi contoh. Jadi itu sangat berkaitan Apa juga diberi dengan contoh? pola makan kita. Kalau Bunda pengen kamu makan buah, makan sayur, makan whole food, I like ya fruits. ayah dan Bunda harus mencontohkan. I have to be a good example for you. Ayah Bunda. Gitu. Jadi And my good, nose is itchy. good example. Terus ada lagi sih jadwal makan. Iya. Jadi
kalau bisa kita punya jadwal makan yang teratur. Rutin. Ada sarapan, ada lunch, dinner, terus snack Bahkan time. snack pun juga diatur kan. Betul, snack time juga kita atur. Gitu sih. Jadi anak-anak itu punya jam biologisnya itu teratur gitu loh. Jadinya malah kita sekarang masalahnya bukan susah ngasih anak, susah Ngasih. nyuruh anak makan, tapi Iya. kita yang susah nyediain makan. Soalnya anak-anak udah keburu lapar duluan sebelum kita menyiapkan Iya, makanan. aku masih sibuk sama apa namanya homeschooling lah, beres-beres anak-anak udah aku makan apa hari ini, aku makan apa siang ini, what's for lunch, what's for dinner gitu aja ya, gitu sih. Jadi ya good problem. Good problem. Oke. Jadi bingungnya bingung menyediakan makanan, bukan bingung nyuruh makanan. What about dinner? Betul. Lagi. Nah Sushi. gitu. Jadi ya akhirnya si kecil ini terutama lebih gampang lagi karena ngeliat kakak-kakaknya kan mereka juga semangat makan. Jadi almost no problem with her eating sih. Kayak lebih alami lagi gitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi dia oke makan sayur, oke makan buah, oke. Walaupun ya kalau sayur sih emang ada beberapa sayur yang dia picky, misalnya sayur yang terlalu hijau ya. Iya. Ya kan Kalau yang akhir-akhir hijau ini itu tuh nggak tahu kenapa. dipinggirin. Yang hijau tuh dipinggirin, tapi kan ya nggak apa-apa, dia masih makan wortel, makan kubis, makan jamur. Terus ada lagi? Apa ya? Ada lagi? About cooking stuff or something. Ah ya, melibatkan anak untuk And also masak. Jadi kalau not just inspiration of cooking, it's also quite fun for me. iya, jadi dengan melibatkan mereka masak itu ternyata bikin mereka jadi semangat makan juga. Why do you think cooking is fun, Isa? I don't know, it's just fun. What do you enjoy the most when you were cooking this Done. fried rice just now? Done. Done. Oh, dan The mixing. Oh, the mixing. Done. Oh, ini ada nedan, tapi ya berantakan. Yeah, good problem. Good problem. Remember, it's a good problem. Tapi Tapi habis loh tadi loh, Iya. coba lihat, kasih lihat. Penuh ini. Tadi kan lumayan lah segini kan. at first full, but then Uno reverse. Gimana anak tanya kita mau makan enggak gitu, kalau enggak dihabisin beneran dihabisin. Beneran dihabisin. Gitu sih. One great Tips-tipsnya. one. Oh, satu lagi kan selalu Lupa. I'll keluar have lagi. some nada. Yes, chicken. Kita tidak perlu memaksa anak untuk menghabiskan makanannya. Itu Iya. penting banget sih menurutku. Jadi Karena ketika anak-anak nggak habis itu sebenarnya coba dilihat dulu nggak habis gara-gara apa? Jangan-jangan kita kebanyakan ambilnya gitu. betul. Iya. Kita hargai, kita hormati rasa lapar dia. Jilatin. Nah, jadi kita hormati itu. Terus kenapa itu penting? Biar anak nggak jadi overeating karena harus menghabiskan makanan yang ada gitu. Dan juga biar dia tahu rasa kenyang, ya kan? Dengan tidak memaksa itu juga proses makan juga jadi lebih enjoy, lebih fun, nggak ada paksaan di situ gitu. Karena kalau segala sesuatu itu kalau melibatkan paksaan, wes Dan kita anak-anak itu bukan sering nangis nggak gara-gara kita maksa makan, lebih sering nangis kehabisan makanan. aduh buka. Kan kita kan berusaha nyediain nggak terlalu banyak juga kan, jadi dipasin lah porsinya gitu. Kadang dikira udah nggak mau tak makan, habis nangis. Mending gitu, good problem suka. Jadi kan jadi nggak mubazir kan. Kalau nangis habis ya tinggal kalau beli lagi, masak lagi gitu. Daripada mubazir malah. Betul. Sama satu lagi sih. Masakannya bunda enak. Ya Isa, kasih. do you like bunda's cooking? Do you like bunda's cooking? Iya. Oh, thank you. Sama apa anak-anak kan ini juga dibiasakan menunya bervariasi soalnya. Kan kita kan nggak cuma masakan Indonesia kan. Semenjak di Singapura kan kita jadi kenal tuh ada sorghum lah, ada Iya sih. ada quinoa, apa nih? Kuskus. I just discovered something. Ya nanti dulu, bunda di sini dulu. Ada termasuk roti-rotian kan ternyata banyak jenisnya juga kan, ada sourdough, ada Jadi makan itu tidak membosankan. Iya, Makan jadi itu malah kalau kita masak nasi terus itu mereka bakalan bilang kok nasi lagi gitu kan. Iya.
Jadi memvariasikan makanan, dan memang semakin variatif itu semakin baik sih, apalagi kalau itu whole food. Semakin variasi, semakin whole food semakin baik. Itu mendukung ketahanan pangan Indonesia loh. Karena kita jadi nggak homogen kan makannya. Yes. Dan waktu pandemi di Singapura itu orang-orang udah waktu orang di Singapura ya, kan Singapura kan negara kecil kan, itu mereka pada rebutan beberapa makanan menarik bagi mereka, misalnya terus beras juga, terus apalagi sarden, mie instan itu sampai habis ludes gitu. Kita nggak berburu, kita santai karena apa ya? Karena kita pilih menu yang orang lain nggak berburu ya, kayak tadi quinoa itu masih melimpah di sana, quinoa, Kacang-kacangan, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah gitu kan. Itu jadi kita bikin makanan dari kacang-kacangan kayak gitu, anak-anaknya happy, bapak happy. Iya. Tapi kamu gimana sih, kan kamu secara orang makanan itu Jawa banget gitu kan, kamu selalu suka makanan Jawa, terus sekarang nikah sama aku tak jadi makanan yang aneh-aneh gitu kan, kamu merasa terpaksa atau mulai gimana? ini kan udah latihan waktu keto dulu kan, waktu sempat nyobain diet keto itu kan akhirnya kan malah nggak makan nasi kan, makanya aneh-aneh nggak apa ya, yang favoritku biasanya yang makanan yang manis, sambal manis apa itu jadi enggak kan, sambalnya sambal bawang, jadi udah biasa dilatih untuk menjauhkan diri dari makanan kegemaran masa kecil. Jadinya sekarang terbiasa udah. Terpaksa nggak sih? Dulu aku ada selalu mikir kasihan. Ya waktu itu dia terpaksa, tapi kan saya harus enggak. Nggak, maksudku Waktu kamu awal sih, tertekan nggak sih? Kok warak, kok kenyang. Yang penting kenyang. Iya, karena yang aku takutin tuh aku begini, takutnya pada tertekan. Tapi aku lihat anak-anak sih enggak sih, happy. Ya kalau anak kan emang karena belum Ya kalau anak-anak kan emang belum terbentuk kan Lah, dia itu apa kalau kamu selera tuh masa kecilnya ya inilah saat kita membentuk selera masa kecil mereka gitu kan. Nah kan dulu udah terbentuk. Tapi bermanfaat loh, karena akhirnya kemarin pas jalan ke Eropa jadi gampang makannya. makannya nggak rewel. Jadi Nggak rewel. nggak segampang teman-teman lain yang udah bosan karena sarapan itu terus di Eropa. Waktu di Eropa juga jadi nggak bingung mencari makanan Indonesia gitu ya. Justru malah ngomong di Eropa ya cari makanan Eropa yang otentik gitu kan. Dan masih bisa menikmati gitu. Ya begitulah vlog dadakan. Tadinya tidak berencana ngundang kamu, tapi kamu datang. Ya sudah, why not? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe dan komen di bawah kalau ada yang mau didiskusiin. Itu aja. Iya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.